Alasan perceraian terbesar dalam sebuah pernikahan, salah satunya adalah masalah finansial dan masalah perekonomian keluarga. Dan perhatikan baik-baik, kalau suamimu uangnya sering habis, pulang ke rumah jarang bawa uang, dan ketika uang nafkah bulanannya itu sering kurang, jangan-jangan suami kamu mengalami 3 hal. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Nah, ini para ibu-ibu pasti seneng banget nih, karena menjawab permasalahan daripada ibu-ibu atau mama-mama muda yang seringkali mengeluhkan kenapa kok suaminya itu nafkah bulanannya sekarang nggak teratur, atau mungkin penghasilan suami ini nggak kunjung naik, atau kalaupun naik tapi uangnya kok selalu nggak ada gitu. Ada apa sih? Ada apa gerangan gitu ya. Nah, sekarang saya perhatikan, inilah permasalahan di zaman sekarang yang harus ibu-ibu perhatikan. Yang pertama adalah jangan-jangan suamimu hari ini lagi terpengaruh judi slot. Ini hati-hati banget nih, judi slot ini sekarang marak. Anda perhatikan ya, kalau sekarang di warung-warung ya kan, kalau ada bapak-bapak, cowok-cowok lagi main di situ diem ngeliatin HP terus scrolling, itu 2 yang di scrolling. 1, situs judi atau main judi slot. Kedua, browsing IG cewek cantik. Tapi yang IG cewek cantik biasa, yang jadi masalah adalah judi slot. Ini yang paling berbahaya. Bahkan sekarang anak-anak itu bisa beli chip yang harganya 55 ribuan. Loh, ini kok bisa gitu loh. Anak-anak pun sekarang bisa kecanduan judi, hati-hati loh ya. Dan kemudian yang baru lagi, sekarang ada judi slot ini menggunakan sistem langsung terkoneksi dengan ATM. Kalaupun sekarang sistem depositnya itu harus menggunakan uang, kemudian withdrawalnya juga harus pakai uang, kemudian juga pakai chip. Dan itu bahaya sekali. Nah, oleh sebab itu saya ingin berpesan, kalau suamimu hari ini udah terpengaruh sama judi slot, pulang itu kamu jangan ngomel-ngomel. Kamu nasihatin gak guna. Kenapa? Karena uangnya pasti akan habis terus. Nah, alasan kedua, suami mulai mencari kenyamanan di tempat yang lain. Wah, ini maksudnya apa? Ingat, kenyamanan yang saya maksud di sini, Anda jangan berkonotasi, wah suami saya punya selingkuhan. No. Seorang pria, psikologisnya adalah dia pekerja. Dia bekerja keras, pagi sampai malam. Pulang ke rumah, dia itu butuh kehangatan, dia butuh tempat istirahat, dan dia butuh kenyamanan. Kalau di rumah, dia tidak menemukan kehangatan, dia tidak menemukan kenyamanan, dia akan mencari kehangatan di tempat yang lain. Dia akan mencari kenyamanan di tempat yang lain. Anda jangan berpikir negatif dulu. Waduh, suami saya cari kehangatan tempat yang lain. Jangan salah. Bisa jadi suami Anda bukan mencari cowok. Bukan mencari cewek, dia mencari cowok. Mungkin bisa saja dia lebih nyaman sama teman-temannya nongkrong. Dia lebih nyaman ngobrol sama teman-temannya sampai pagi. Kenapa? Di rumah dia merasa nggak nyaman. Ya kan? Tolong tulis di kolom komen ya kan, yang Anda tertawa gitu ya kan. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Anda jadi istri, ingat Anda itu ibu rumah tangga. Namanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu apa sih pekerjaannya? Ciptakan rumah tangga itu seperti rumah tangga yang sebenar-benarnya. Jadi Anda harus belajar dong, jadi istri yang bijak itu gimana. Anda juga harus belajar jadi istri yang membuat suami nyaman itu gimana. Suami tidak harus dipenuhi secara kebutuhan seksnya saja, tidak. Tapi suami juga harus dipenuhi kebutuhan jiwanya juga. Kalau dia secara kebutuhan biologis dia tidak terpenuhi, kebutuhan jiwanya dia tidak terpenuhi, dia akan cari itu di tempat yang lain. Siapa yang harus menyediakan? Istri. Nah, oleh sebab itu istri wajib memberikan kenyamanan itu di rumah. Saya tahu jadi istri tidak mudah. Anda harus menjaga anak, menjaga rumah tangga dan sebagainya. Terlebih-lebih istri yang juga mencari nafkah. Nah, sehingga Anda juga dituntut untuk membuat suami Anda itu nyaman. Saya sarankan Anda nonton video saya 5 bahasa kasih. Jadi ketika Anda lagi berantem sama suami, tonton video ini 5 bahasa kasih. Jangan-jangan bahasa kasih suami Anda itu di tempat yang lain. Bahasa kasih suami Anda itu adalah pelayanan. Bahasa kasih suami Anda adalah penghargaan. Terus ada 3 bahasa kasih yang lain. Cari sendiri, tonton video itu. Kalau bahasa kasihnya tidak Anda berikan, jangan salahkan suami Anda kalau dia mencari rasa kasih di tempat yang lain. Nah, yang ketiga, ini yang menjadi masalah adalah ketika suami Anda tidak bisa menyisihkan penghasilan untuk istrinya. Bukan suami tidak memberikan nafkah sama istri, tapi istrinya yang tidak pandai mengelola dan menabung. Ini yang jadi sebuah problem. Ketika istri tidak pandai menabung, ya jangan salahkan kalau suami bekerja keras, uang yang sudah disisihkan untuk rumah tangga habis karena istrinya yang lalai. Oleh sebab itu, seolah-olah alasan yang pertama dan kedua seolah-olah salah suami, tapi yang ketiga juga peran istri ada masalah juga. Maka sebab itu kadang-kadang ketika istri pandai menabung, bahkan istri juga bisa punya penghasilan tambahan untuk suami. Contohnya istri bisa bikin catering kek, bisa buka warung kek, bisa jadi reseller kek, pasti suaminya happy ketika kebutuhan rumah tangga. Bahkan istri yang bijak adalah istri yang hari ini juga tidak
semata-mata tergantung sama penghasilan suami, tapi istri yang juga bisa memberikan nafkah tambahan untuk dirinya sendiri. Nah, itulah 3 sebab alasan kenapa uang suamimu selalu habis. Saya yakin hari ini bagi Anda yang para istri, tolong dengarkan video ini baik-baik. Dan para suami yang mendengar video ini, semoga ini bisa menjadi nasihat yang positif. Kalau Anda punya pendapat yang lain, Anda juga punya pengalaman yang lain, saya tunggu di kolom komen. Siapa tahu komen Anda sangat berguna untuk memberikan sebuah nasihat yang baik untuk sebuah rumah tangga yang harmonis, aman, dan bahagia. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa. Seorang pria, psikologisnya adalah dia pekerja. Dia bekerja keras pagi sampai malam. Pulang ke rumah, dia itu butuh kehangatan, dia butuh tempat istirahat, dan dia butuh kenyamanan. Kalau di rumah dia tidak menemukan kehangatan, dia tidak menemukan kenyamanan, dia akan mencari kehangatan di tempat yang lain. Dia akan mencari kenyamanan di tempat yang lain. Mungkin bisa saja dia lebih nyaman sama teman-temannya nongkrong. Dia lebih nyaman ngobrol sama teman-temannya sampai pagi. Kenapa? Di rumah dia merasa nggak nyaman, ya kan? Tolong tulis di kolom komen, ya kan? Yang Anda tertawa gitu, ya kan?